pakai kopiah hitam haram hukumnya. Abah Awas itu sosok seseorang yang mengerti fikih, mengerti usul fik. Untuk sampai keluar kata haram itu, beliau tahu istidlalnya. Bagaimana suatu hukum dikatakan haram. Ini sembrono, penceramah ini sembrono. Ini tahrimul halal namanya, mengharamkan barang yang halal, itu dosa besar. Tripron, jangan pakai kopiah hitam. Nama makoli, makola makolu, macodol kolu. Ya, video ini saya dapatkan di akun TikTok ya, atau saya temukan di sebuah akun TikTok yang terlihat ini sepertinya video AI ya, bukan video asli. Di dalam video ini Abah Aos menegur Mama Gufron karena memakai peci hitam. Jangan pakai kopiah hitam. Jangan pakai kopiah hitam katanya. Tapi ini video AI ya, bukan video real. Kalau seandainya Abah Aos dan Mama Gufron benar-benar bersatu, wah, tambah susah mungkin ya untuk menyelamatkan umat gitu ya. Mengenai pengharaman menggunakan peci hitam di ajarannya Abah Aos, sudah ada klarifikasinya apa yang dimaksud diharamkan menggunakan peci warna hitam. Klarifikasi tersebut disampaikan oleh salah satu muridnya Abah Aos yang bernama Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Wahab LCMA. Kalau kita lihat gelarnya cukup tinggi juga ya, karena bergelar doktor dan kiai haji lalu LCMA gitu ya. Coba kita dengarkan dulu penjelasannya mengenai pengharaman kopiah hitam itu apa yang dimaksud dalam ajarannya Abah Aos. Statement Abah Awas tentang haram bagi pemimpin untuk memakai peci hitam, harus memakai peci putih. Kalimat haram ini yang menjadi perdebatan. Abah Awas itu sosok seseorang yang mengerti fikih, mengerti usul fik. Untuk sampai keluar kata haram itu, beliau tahu istidlalnya. Bagaimana suatu hukum dikatakan haram dengan langkah-langkah tertentu. Beliau sangat paham. Maka haram yang beliau katakan itu ya tidak bersifat haram yang syar'i gitu. Yang jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan berdosa. Oh, bukan pengharaman syar'i katanya ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil-dalil qat'i. Itu dipahami oleh beliau. Haram yang di sini bersifat kebangsaan harus dipahami dengan pemahaman bukan syar'i gitu. Atau mungkin dengan pemahaman majazi. Ini ada makna yang tersirat dalam perkataan itu. Apa diantaranya? Pemimpin sudah harus meletakkan kepentingan negara, kepentingan Indonesia yang benderanya merah putih di atas kepala, dan meletakkan peci hitam itu adalah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Itu yang harus dipahami oleh kita, bahwa tidak ada pengharaman-pengharaman yang bukan dalilnya. Wallahu a'lam. Oke, itu tadi penjelasannya. Jadi pengharaman menggunakan peci atau kopiah berwarna hitam itu maksudnya agar pemimpin-pemimpin negara kita itu meletakkan kepentingan pribadinya dan menjunjung tinggi kepentingan negaranya gitu ya, sehingga disimbolkan dengan peci merah putih. Begitu tadi kira-kira penjelasannya. Katanya pengharamannya bukan pengharaman syar'i, melainkan itu bersifat majas gitu ya, sindiran lah. Tapi di sini ada yang komentar, terus Aki Aos pernah ngomong kalau sholat pakai peci hitam sholatnya tidak sah. Itu hadisnya dari mana lah ya? Ini jadi tanda tanya juga. Kalau dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Abah Aos itu bukan pengharaman secara syar'i, lalu kenapa Abah Aos mengatakan bahwa orang yang sholat tidak pakai peci atau kopiah berwarna merah putih ini tidak sah katanya? Kalau yang sudah punya kupluk merah putih, ibu-ibu sholat tidak dipakai kupluk, balik lagi tidak sah sholatnya. Kan eta teh pohur, eta ngaranna teh ilmu baru eta. Maklumat pengusaha Abah yang sudah punya peci merah putih dan yang sudah punya kupluk merah putih, kalau sholat mesti dipakai. Karena kalau tidak dipakai peci merah putihnya atau kupluk merah putihnya bagi yang sudah punya,
maka sholatnya tidak sah. Nah, itu jelas perkataan Aba Aus dan muridnya mengatakan bahwa kalau tidak pakai kuplu atau peci merah putih, ya tidak sah sholatnya. Artinya pengharaman yang dimaksudkan oleh Aba Aus ya pengharaman dalam perkara syariat Islam, karena sholat itu merupakan syariat Islam. Dan klarifikasi ini ya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena di sini mengatakan yang dimaksud haram itu bukan haram syar'i. Nih kita dengarkan lagi nih ya. Maka haram yang beliau katakan itu ya tidak bersifat haram yang syar'i gitu. Yang jika ditinggalkan dapat pahala, jika dikerjakan berdosa. Tidak bersifat syar'i gimana orang Aba Aus mengatakan kalau tidak pakai kopiah merah putih itu sholatnya tidak sah. Sholat itu kan jelas urusan syariat Islam. Udahlah, nggak usah ngeles lagi ya, semua sudah terbongkar dan banyak ulama yang sudah mereaksi juga, sudah berkomentar juga tentang ajaran Aba Aus ini ya memang menyimpang. Ustadz, ada seorang penceramah yang menyatakan bahwa kopiah hitam itu haram. Pakai kopiah hitam haram hukumnya. Ini sembrono, penceramah ini sembrono. Ini tahrimul halal namanya, mengharamkan barang yang halal, itu dosa besar. Tahlilul haram atau tahrimul halal sama, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu sama-sama dosa besar, karena membuat hukum sendiri, tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan, ini penceramah, ada videonya ini. Memang dia tidak pakai kopiah hitam, dia pakai kopiah merah putih. Kemudian bajunya juga merah putih. Mohon maaf ya, dasarnya tidak ada. Aba Aus juga pernah mengatakan bahwa kalau ingin mengerti tentang peci merah putih, berhenti sholat. Sholat itu membuat orang nggak ngerti tentang peci merah putih. Kalau ingin mengerti dulu pakai kopiah merah putih, berhenti sholat. Apa? Itu dalilnya. Kalau ingin mengerti dulu bahwa pakai merah, berhenti sholat. Kenapa? Lebih tak ngerti sholat, Pak. Sholat. Jelas ini perkara penyimpangan dalam syariat Islam. Maka tidak benar tadi klarifikasinya. Oh, ini bukan masalah syariat, ini hanya bahasa majas, ini hanya bahasa sindiran kepada pemerintah. Kalau udah kaitannya dengan sholat, mengajak orang untuk berhenti sholat, mengatakan sholatnya tidak sah, ya ini udah mutlak urusan syariat Islam. Termasuk juga perkataan Aba Aus yang lainnya yang mengatakan bahwa umroh itu ke gereja, bukan ke Mekah Madinah. Orang yang umroh ke Mekah Madinah itu manusia binatang. Ibadah di Masjidil Haram itu tidak sampai ke mana-mana. Yang sudah ke Mekah, sungkan tangannya. Tuh. Manusia binatang haji itu ke Mekah. Manusia binatangnya umrohnya ke Mekah ke Madinah. Siapa? Manusia binatang Ini semua bukan sekedar bahasa majas sindiran seperti klarifikasi tersebut. Ini semua udah penyimpangan syariat Islam, udah nyata jelas. Jadi nggak bisa ngeles lagi mau klarifikasi begini begitu. Intinya bertaubatlah kepada Allah. Kita doakan semoga mereka kembali kepada jalan yang benar ya. Ya, subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.